akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita adalah keadilan. Singkirkan batas, satukan takwa, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arusnya, selamat pagi. Di pagi ini kita telah berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang masih berlangsung persidangan dugaan tuduhan terorisme terhadap 3 seorang ulama kita, umat Islam. Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Anung An-Najah, dan Ustadz Zain Al-Hamad. Dan di sebelah kanan saya ada beberapa aktivis dari Forum Ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Waalaikumsalam. Sahabat Arusnya, kita akan gali informasi sedikit dimulai dari koordinator Forum Ukhuwah Islamiyah dengan Pak Adang. Pak Adang, kalau melihat proses persidangan ini, seperti apa sih Pak Adang melihat cara pandang terorisme di dalam kacamata agama Islam sendiri? Seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kita sampaikan, dan ini sudah menjadi rahasia umum seluruh dunia bahkan, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama wahyu, agama yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam mengajarkan kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada makhluk lain, termasuk kepada tanam-tanaman. Sehingga perbuatan teror yang identik dengan kekerasan tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim kecuali dia muslim yang salah. Dan kalaupun itu dilakukan oleh seorang muslim yang salah, tidak berarti itu identik dengan Islam. Kan manusia bisa salah. Semua orang bisa salah gitu, tapi tidak berarti digebiah-uyah bahwa itu adalah perbuatan Islam. Tidak sama sekali ya. Islam itu mengajarkan kepada kita, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbaik dengan tetangga. Hatta tetangga itu orang Kristen. Contoh, di rumah saya itu kiri kanan belakang itu orang Nasrani, tapi selama puluhan tahun saya hidup rukun dengan mereka, ada masalah. Karena kita tidak boleh saling menyakiti di antara kita, di antara sesama manusia. Jadi tuduhan-tuduhan yang ada sekarang kepada ulama kita yang 3 orang itu, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Anung Al-Hamad, dan Ustadz Zain Najah, itu sama sekali tidak beralasan. Beliau adalah pewaris Nabi yang mengajarkan kebaikan untuk manusia, kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita mencapai akhirat sehingga kita masuk ke surga, dan bagaimana kita hidup sejahtera di dunia. Itu yang diajarkan. Dan selama saya bergaul lama dengan Ustadz Farid, mungkin bisa belasan, mungkin puluhan tahun saya, atau mungkin Ustadz Anung dan lain, itu tidak pernah keluar dari mulutnya perencanaan tentang kekerasan. Misalnya perencanaan tentang teror, perencanaan tentang membuat keburukan, perencanaan tentang menghina manusia dan sebagainya. Tidak pernah. Termasuk isi ceramahnya tidak pernah? Tidak pernah ada. Silahkan dicek di setiap videonya maupun buku-buku ya. Bahkan kami pernah menerbitkan buku pada tahun 2015 dengan Ustadz Farid Uqbah, dengan Dr. Anung Al-Hamad, dan diberi pengantar oleh Kiai Khalil Ridwan, dan waktu itu juga Pak Sukron Makmun sebagai tokoh NU. Nah, jadi para ulama kita mensupport Ustadz Farid, berarti Ustadz Farid itu baik, benar, nggak ada masalah. Dan ulama memang seperti itu. Jadi tidak ada ulama yang mengajarkan teroris, itu tidak ada. Even ya, yang disebut oleh orang Amerika itu. Jadi tuduhan yang ada sekarang kepada ketiga ulama tersebut, bahkan dalam dakwaannya tidak ada satupun yang memberikan bukti bahwa mereka itu memang bagian dari perencana teroris. Jadi tidak ada bukti yang menguatkan? Tidak ada. Dari apa yang disampaikan itu, bahkan bukti-bukti yang mengarah ke situ pun tidak ada. Misalnya perakitan bom, atau bomnya sendiri yang sudah jadi, atau merencanakan mengebom apa di mana. Bahkan bahan dasarnya pun tidak ada. Bahan dasarnya pun tidak ada. Bahkan kata pengacaranya,
sepotong gunting pun tidak ditemukan. Gunting dan silet ya. Gunting dan silet tidak ditemukan. Bagaimana mau berbuat kekerasan? Jadi tidak mungkin seperti itu ya. Jadi itu barangkali sementara, sehingga saya dari teman-teman Forum Ukhuwah Islamiyah Negara Kesatuan Republik Indonesia meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan ketiga ulama tersebut. Sebab ketika Majelis Hakim memutuskan sesuatu yang salah, menghukum manusia yang benar, apalagi ulama, itu hukumannya berat kalau dia Muslim. Itu sangat amat berat itu, ya. Jadi mungkin nanti. Jadi permintaan Pak Adeng kepada Majelis Hakim untuk membebaskan. Ya, dibebaskan karena tidak ada alasan untuk ditahan. Tidak ada alasan sama sekali gitu. Baik. Gitu. Baik, sahabat Arusnya, di samping beliau ada santri dari Ustadz Farid Uqbah dan Ustadz Hanung Alhamad, dan kita akan tanyakan dengan siapa, Ustadz? Said As-Saqafi. Baik, Ustadz Said, seberapa jauh Anda mengenal seorang Ustadz Farid Uqbah dan dua Ustadz lainnya, Ustadz Hanung Alhamad dan Ustadz Zain An-Najah? Seperti apa beliau ketika memberikan kajian-kajian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai santri beliau yang langsung mondok di pesantren beliau di Bekasi, Pesantren Tinggi Al-Islam namanya, di Kampung Sawah. Kami di sana 2 tahun dan setelah itu menambah 1 tahun. Bahwasanya Ustadz Farid itu mengajar kami tentang akidah yang benar, tauhid yang benar. Beliau tidak pernah mengajarkan kami untuk bugot, untuk harus mengajarkan terorisme, radikalisme, terorisme dan sebagainya. Tidak pernah mengajarkan kekerasan sedikit pun dari mulut beliau keluar. Kamu harus bunuh ini, tidak pernah. Beliau mengajarkan dengan hati nurani, dan beliau mengajarkan kami dengan ilmu. Beliau mengajarkan kami dengan hikmah, bijaksana dan lain sebagainya. Apalagi Dr. Zain An-Najah, beliau ahli usul fikih dan ahli fikih. Beliau sama sekali tidak pernah keluar dari mulut beliau itu tentang hal-hal yang negatif tentang negara ini, hal-hal yang negatif tentang presiden, penguasa, tidak pernah. Di pesantren itu, dalam Islam itu tidak boleh menggunjing presiden, tidak boleh menggunjing penguasa. Langsung penasehat, langsung kalau kita ingin menasihati, kita nasihati penguasanya langsung. Baik, gitu. Dan Sudah dilakukan oleh Ustadz Farid. Ustadz Farid melalui Parmusi. Oh gitu. Dan sempat berdialog langsung. Ya, Sudah langsung berdialog dengan Presiden Jokowi saat itu. Di Istana Merdeka. Baik, saat ini harapan Anda sebagai santri dan mewakili teman-teman santri yang lainnya, seperti apa harapan Anda kepada Majelis Hakim? Kami sangat sekali merindukan Ustadz kami, guru kami agar segera dibebaskan, karena beliau itu seperti ruh kami, bapak-bapak kami. Beliau itu tak ada bapak yang paling yang kuat mengasuh mendidik kami kecuali beliau bertiga. Karena beliau yang menguat roh kami, yang menanamkan ilmu kami yang kuat, sehingga kami bertebaran kemudian menyebar ke berbagai negeri atas beliau semua, atas ilmu yang diberikan oleh beliau semua. Sekali lagi kami meminta ke Majelis Hakim agar beliau dibebaskan, karena beliau tidak salah sama sekali. Saya mengikuti persidangan beliau dari awal sampai saat ini, tidak pernah lontar ataupun tidak pernah seakan-akan itu diadakan, dituduh sama sekali kepada beliau oleh JPU dan lain sebagainya. Nah, kami sekali lagi memohon kepada Majelis Hakim, kepada Hakim yang terhormat, agar beliau segera dibebaskan, agar bisa mengajar lagi kami di pesantren tinggi Al-Islam. Itu yang kami harapkan saat ini. Baik. Ya, silakan. Ya, jadi satu hal barangkali ini juga ingin saya sampaikan. Kebetulan saya juga bersama-sama di Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Nah, dalam salah satu tuduhan di media itu katanya Ustadz Farid itu mengkamuflase gerakan terorisme dengan membentuk Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Itu saya bantah dan itu tidak benar. Sebab Ustadz Farid masuk partai itu diajak oleh para pendiri partai. Bukan beliau yang mendirikan, bukan. Antara lain kayak Khalil Ridwan dan teman-teman di Dewan Dakwah. Jadi beliau ada diajak gitu. Beliau yang ditarik ya? Diajak, ya betul. Bukan yang mendirikan. Jadi beliau dia mengkamuflase gerakan terorisme dengan membentuk partai itu keliru, salah kaprah sama sekali. Dan saya diajak Ustadz Farid masuk partai
Saya mau, sebetulnya saya tidak mau jadi masuk partai lagi karena saya tahu kondisi partai saat ini. Tapi karena yang mengajak itu Ustadz Farid, ulama yang lurus, saya pun mau. Padahal saya dulu itu saya hampir 8 tahun di Partai Amanat Nasional sebagai bendahara. Tetapi dan sejak itu saya tidak mau lagi duduk di partai. Tapi karena yang ngajak ini adalah ulama yang lurus dan saya tahu integritas beliau, makanya saya mau. Jadi sekali lagi saya bantah bahwa Ustadz Farid mengkamuflase gerakan teroris di Partai Dakwah Indonesia sama sekali tidak benar. Baik. Demikian. Baik, sahabat Arus News, itulah harapan permintaan rekan dakwah beliau, rekan satu partai beliau, dan santri dari beliau. Kita doakan semoga proses persidangan ini bisa berjalan seadil-adilnya dan para majelis hakim bisa memandang sesuatu dengan kacamata yang jernih. Kita doakan semuanya. Saya Mugiono melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Arus News akurat dan mencerahkan. Salam rahmatan lil alamin. Ar-Ruhul Jadid fi jasadil ummah, ay mujahid dulu lantakkan jiwa pendosa. Ar-Ruhul Jadid fi jasadil ummah, ay mujahid dulu lantakkan jiwa pendosa. Kami berjualan mencari kebenaran, mencari makna serta hakikat manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau mati semua bersyuhada.